Haleluya, shalom. Selamat berjumpa lagi di ibadah online kita, khususnya untuk Gereja Praise Emmanuel Assembly, Gereja Bahasa, dan secara umum untuk kita semua yang menyaksikan melalui media sosial, Facebook ataupun YouTube. Saudaraku, hari ini kita akan beribadah dengan sukacita. Saya menyapa umat Tuhan. Mari siapkan dirimu, hatimu untuk beribadah. Dan semua jemaat-jemaat dimanapun engkau berada, mari bersukacita. Mari ajak teman-temanmu dan share acara ini kepada sebanyak-banyaknya, supaya mereka juga boleh merasakan hadirat kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita serahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur betapa Tuhan Yesus sangat baik. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua umat Tuhan yang sedang mengikuti ataupun yang akan menyaksikan acara ibadah ini, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka sedang berada saat ini. Hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan tercurah, sehingga semua merasakan kuasa Tuhan. Walau ibadah untuk sekarang ini secara online, tapi tidak akan pernah mengurangkan rasa semangat kami dan sukacita kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami mau bersukacita. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Mari kita akan bersukacita. Mari bebaskan rohmu. Mari sukacita memuliakan Tuhan. Bertepuk tangan kita. Lupakan yang terlalu. Arahkan matamu kepada hadapan. Lupakan yang telah lalu. Berharap pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Amin. Mari bergembira. Kan yang telah lalu mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku mau setia. Ku mau setia kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya.
mataku tertuju padamu. Amin. Mata kita arahkan kepada Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur, bersukacita lagi. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar mata kita tertuju pada Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Sebab itu kami melatih mata kami, mata hati kami, mata rohani kami untuk tertuju pada Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Kita mengikuti kehendak-Nya untuk keselamatan jiwa kita, untuk keselamatan hidup kita, untuk pertolongan dan perlindungan-Nya nyata. Terima kasih, kami sembah Kau Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Tuhan kami yang sanggup menolong kami. Haleluya. Kami mau mengikuti kehendak-Mu sampai seluruh pekerjaan-Mu disempurnakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan, terpujilah Raja, terpujilah Roh Kudus. Haleluya. Kita berdoa sebentar ini, satukan hati kita. Kita naikkan doa semangat kita untuk pertolongan kebelas kasihan Tuhan untuk bangsa yang sedang mengalami penyakit yang berjangkit di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami satukan hati kami berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang mengatakan umat-Ku yang atasnya namaku disebut
merendahkan diri dan mencari wajah-Ku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengarkan doa mereka. Tuhan, Engkau mendengar doa kami masa ini yang memohonkan, kami mohon belas kasihan-Mu, oh pengampunan-Mu Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas dunia yang sedang mengalami duka oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di mana-mana Tuhan, oh manusia dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam ancaman. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau satu-satunya adalah harapan, satu-satunya adalah penyembuh yang ajaib. Bapa, belas kasihanilah umat-Mu, belas kasihanilah dunia ini. Oh, turunkanlah kasih-Mu Tuhan. Ampunilah dosa manusia, ampunilah dosa umat-Mu yang telah menyakiti hati-Mu. Oleh karena itu Bapa, sembuhkan dan pulihkanlah. Biarlah Tuhan jangkitan COVID ini berhenti, tidak merebak lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kemurahan-Mu, khususnya Malaysia. Tuhan berkatilah, pulihkan Bapa yang sedang menderita oleh karena kesakitan ini. Sembuhkanlah mereka, mereka Tuhan yang berjuang, oh barisan hadapan, berkati mereka, kuatkan, lindungi mereka. Dokter, nurse, Tuhan berkati. Apapun Tuhan yang tidak boleh kami sebut, yang sedang mereka kerjakan, berbuat untuk menolong semua pesakit yang terjangkiti, Tuhan berkati mereka. Terima kasih, pulihkanlah ekonomi Malaysia, pulihkan Tuhan, oh keadaan politik di Malaysia. Berkati pemimpin-pemimpin yang sedang memerintah sekarang ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan beri mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka rasa semangat untuk terus berjuang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya Praise Immanuel. Tuhan berkati, Tuhan lindungi seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah semua tidak ada yang takut, semua berjaga-jaga di dalam roh, semua bergembira karena Tuhan. Berkati dari senior pastor kami Reverend Robert Pandian, keluarga dan seluruh pastors LS, jemaat Tuhan bahasa Tamil, bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Tuhan berkati, tidak ada yang meninggal oleh karena COVID, tidak ada Tuhan Yesusku yang kelaparan, tetapi semua diberkati Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita pastinya, karena saudara mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Siapkan Alkitabmu dan notamu, penmu. Dan saya percaya masih belum share, mari share kepada teman-temannya ataupun keluarga di mana mereka tidak boleh mengikuti ibadah secara online ataupun mereka tidak ada ide ataupun berpikir untuk beribadah. Ingatkan mereka. Amin. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan ya di Kitab Mazmur 123. Kita buka sama Alkitab kita sama-sama di Mazmur 123. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Amin. Hari ini kita akan belajar daripada hambanya Raja Daud. Ya, semua orang suka ya dengan hamba Tuhan ini. Karena kehidupan yang menjadi berkat, yang menjadi inspirasi untuk kita. Namun kita belajar hari ini secara khusus
Ya, kita baca dulu ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Saya mau saudara garisi 2 ayat ini, ya. Dan yang buat double garis bawah adalah kalimat terakhir yang menuliskan, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Jadi saya kutip tajuk firman Tuhan hari ini, mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Tentu berbicara bukan mata jasmani, tetapi mata rohani. Karena apa? Apabila mata rohani kita sudah baik, mata-mata jasmani kita pun baik. Mata hati rohani kita sudah benar, maka mata jasmani kita benar. Amin. Sekali lagi tajuknya adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata rohani kita yang tertuju kepada Tuhan. Ya. Dan kutipan ayat yang paling penting adalah, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Sampai Ia mengasihi kita. Tentu Raja Daud menuliskan ini, ada latar belakangnya, saudaraku. Ya. Daud mengalami banyak melalui tantangan pergumulan dalam hidupnya. Kalau kita baca mulai daripada Mazmur 120, 121, 22, saudara sampai 123 ini, seolah-olah seakan-akan Raja Daud mengalami satu tragedi yang sangat genting. Ya, begitu seolah-olah terancam nyawanya. Sama seperti keadaan kita sekarang ini. Ya. Dahulu COVID-19, kalau ada orang yang kena virus, maka dianggap dia tidak beriman. Maka banyak dekat sosial media mengatakan, mana mungkin kalau dia orang beriman tidak mungkin kena virus, tidak mungkin kena COVID. Ya, banyak yang terlalu merasa sudah super rohani, super suci, sehingga dia menghakimi orang yang kena COVID itu tidak beriman, tidak kena penyakit menular. Dulu itu sesuatu yang sangat dirahasiakan kalau kena COVID. Oh jangan. Pada permulaan MCO dulu. Tetapi kita melihat sekarang ini COVID sangat dekat dengan kita. Di sekeliling kita, bukan kita. Amin. Ya, kita tentu masih beriman, bukan bermakna kita siap rela bila-bila kena. Itu kita tidak tahu. Ya. Sepanjang kita percaya dan berjaga-jaga mengikuti SOP, kita percaya perlindungan Tuhan masih berlaku, dan kita berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Ya, sama seperti Raja Daud berkata, memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihi kita. Artinya firman Tuhan mengajar hari ini sampai Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari semua penderitaan dunia yang sedang ditakuti oleh manusia sekarang. Dunia sedang terancam oleh karena COVID ini. Kita pikir setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah sampai 1 tahun, kita pikir akan berkurangan. Tapi justru ke sekarang berlipat-lipat ganda. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang boleh mengatasinya? Belum ada. Seolah-olah keadaan itu juga diperhadapkan kepada Raja Daud. Amin. Haleluya. Ya. Ya, saya pikirkan COVID-19 kena virus, demam, batuk. Ya, ada sesak napas, tetapi tidak ramai yang tidak meninggal. Bahkan kebelakangan banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Ya, kita tidak tahu kenapa.
Ya mungkin karena faktor imun ketahanan badan dia lemah. Ya. Namun yang paling untuk saya pribadi, ya, bagaimana mereka boleh dikuarantin 1 bulan, tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh keluar. Bayangkan, ya, saudara, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, namun firman Tuhan hari ini datang menguatkan kita. Amin. Situasi yang dia lalui Daud, ya, Daud mengungkapkan dari Mazmur 120 bagaimana dia dikejar-kejar fitnahan. Ya. Fitnahan dari pihak Raja Saul, bapak mertuanya, dari pihak orang-orang yang dia percayai. Sebab itu dia boleh berkata di dalam Mazmur 121, "Jikalau aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan?" Dan dia mengakui pertolonganku datangnya dari Tuhan saja. Amin. Pertolonganku datangnya dari Tuhan saja. Walau kita tahu Raja Daud itu adalah seorang yang hebat, ya, sebab itu dia dipilih oleh Tuhan. Bukan karena dia latar belakang yang hebat, tapi dia adalah orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Dia seorang raja, dia punya prajurit yang besar, yang banyak, yang ramai. Dia menang dalam berperang, berkali-kali dia berperang melawan bangsa Filistin dan dia menang. Sebab itu Raja Saul cemburu dengan dia. Namun ketika Raja Daud mengalami masalah secara pribadi, dia tahu kekuatan dunia, kekuatan militernya, kekuatan prajurit tidak boleh menyelamatkan dia, tidak mampu menolong dia. Dan dia berkata, "Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung." Raja Daud mestilah memahami bahwa kekuatan dunia tidak mampu menolong kita dari semua kesusahan yang sedang terjadi. Ketika masalah di depan kita, bukan semua strategi dunia boleh menjadi solusi. Maka dia berkata, "Dari manakah datangnya pertolonganku selain daripada Tuhan?" Amin. Tuhanlah pertolongan kita, sumber pertolongan kita. Haleluya. Maka apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Ya. Kalau kita melihat, ya, di setiap pasal demi pasal 120, 121, 122, 123, 24 itu dituliskan nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah Daud, ziarah. Ya. Jadi ziarah itu bukan seperti pemahaman ramai orang berziarah pergi ke kubur, membersihkan kubur, berdoa di sana minta berkat. Itu ziarah yang sesat. Itu ziarah yang tidak benar. Ziarah menurut Alkitab adalah ziarah beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel selalu berziarah. Mereka membuat satu kebiasaan, mereka memiliki kebiasaan untuk berziarah ke Yerusalem karena di Yerusalem adalah pusat kerohanian. Di sanalah mereka beribadah. Maka mereka paling kurang 3 kali setahun mereka berziarah ke Yerusalem. Maka Raja Daud nyanyian ziarah. Dia tahu kekuatannya di dalam ibadah. Maka dia menuliskan tadi ayat 123 ayat pertama, "Kepadamu aku melayangkan mataku." Di dalam beribadah, di dalam berziarah kepada Tuhan. Dia menyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Dengan berziarah, dengan beribadah, aku melayangkan mataku kepadamu. Amin. Maka beribadah, arahkan matamu kepada Tuhan. Mata kita artinya mata rohani kita. Mata hati kita aku layangkan, aku hadapkan kepadamu Tuhan.
Mata berbicara fokus, tertuju. Maka tajuk saya katakan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Mata hati kita, mata rohani kita perlu fokus kepada Tuhan. Ketika kita beribadah dalam hidup kita di dunia ini yang sedang mengalami ancaman melalui COVID-19, kita perlu mengarahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan. Adalah sumber pertolongan kita. Dia berkata kepadamu, aku melayangkan mataku, engkau yang bersemayam di sorga. Amin. Kenapa? Kenapa harus melayangkan mata kita? Kenapa kita harus fokuskan mata kita kepada Tuhan? Karena yang pertama kita belajar, karena ketika kita fokuskan mata kita kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita akan beres. Seluruh hidup kita akan dipimpin, terlindungi oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Baiklah seluruh hidupmu. Maka perlu mata rohani kita betul-betul terbuka. Jadi kalau selama ini kau tidak memahami, kau tidak mengerti, kau berdoa, katakan Tuhan biarlah mataku terbuka, mata rohaniku terbuka. Haleluya. Mata rohani. Amin. Mata rohani itu yang penting. Karena kalau mata kita baik, mata kita terang, maka teranglah seluruh hidup kita. Kalau engkau boleh melihat dengan terang kepada Tuhan, maka engkau memahami kebesaran, kemurahan Tuhan itu. Amin. Jadi mata kita fokus. Jangan sampai melihat Tuhan itu secara kabur-kabur. Kalau engkau melihat Tuhan itu secara kelabu, maka hidup kita pun kelabu-kelabu. Bayangkan kelabu-kelabu. Ya, pandangan pernah melihat sesuatu kelabu kalau tidak terang lagi? Pandang Tuhan itu dengan terang, dengan jelas. Supaya seluruh hidup kita terang. Amin. Seluruh hidup kita baik. Ya, sekali lagi saya baca. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Ini dia. Jadi mata kita perlu terang. Amin. Engkau tidak memahami firman Tuhan ketika engkau baca, berdoa, Tuhan celikkan mataku. Engkau masih belum terang pemahamanmu bagaimana cara mengenal Tuhan. Berdoa dengan rendah hati. Buka mataku Tuhan, celikkan mataku Tuhan, supaya aku melihat rencanamu dalam hidupku. Amin. Mata sangat penting. Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau mata kita
harta kita fokuskan memandang kepada Kristus, kesanalah hati kita. Kalau hati kita tertuju kepada dunia, maka disitulah hati kita. Kalau mata kita tertuju kepada Kristus, dialah harta kita. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Kenapa kita harus mengarahkan mata kita kepada Kristus? Karena ketika mata kita terang, maka teranglah seluruh hidup kita. Yang kedua, mata yang terbuka akan mengajar kita untuk memahami tentang pengharapan akan panggilan Tuhan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi untuk memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan itu, bagi kita orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, kita memahami ada pengharapan di dalamnya. Ada harapan. Amin. Ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan untuk masa depan. Ada harapan untuk hari esok. Firman Tuhan berkata supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Amin. Ini doa kita, amin. Ketika mata hati kita terang, mata hati kita terbuka, maka kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Maka kita bangga menjadi orang yang terpanggil, terpilih. Kita bangga, kita bersyukur karena kita dijadikan menjadi orang yang dipanggil. Tuhan memanggil kita menjadi kepunyaannya sendiri. Tadi lagu berkata, lupakan yang telah lalu, mengarah pada panggilan. Ku mau setiakan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku, dan kau sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Amin. Lagu itu puji Tuhan sangat luar biasa. Lagu lama. Itu lagu yang sangat lama. 30 tahun dulu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku arahkan mataku pada Tuhan. Penting sekali mengarahkan fokus kepada Tuhan. Daud berkata, aku melayangkan mataku sama seperti hamba laki-laki kepada tuannya. Mengarahkan pandangannya kepada tangan tuannya, dan hamba perempuan mengarahkan tangan kepada hamba tuannya. Kenapa? Untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita perlukan belas kasihan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang ini belas kasihan sampai Tuhan menolong, sampai COVID ini berlalu, Tuhan tetap melindungi. Itu artinya. Amin. Dan yang terakhir, mata yang tertuju kepada Yesus memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 11 ayat 2. Ibrani 11 ayat yang kedua. Haleluya. Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
yang memimpin kepada iman yang sempurna. Amin. Untuk mencapai iman yang sempurna, mari mata kita tertuju kepada Kristus. Pandang kepada Kristus. Artinya caranya bagaimana yang memandang kepada Kristus? Ketika kita menghadapi masalah, ingat Yesus pun menghadapi masalah. Ketika kita dihina, oh Yesus pun menghadapi hinaan. Ketika kita dicaci maki, Yesus sendiri. Sehingga fokus kita kepada Kristus. Tekun memikul salib. Amin. Tekun memikul cobaan sampai kepada mendapat iman yang sempurna. Raja Daud berkata, demikianlah kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihi kita. Sampai COVID ini selesai dari muka bumi ini, Tuhan melindungi kita karena kita terus mengarahkan mata kita kepada Kristus. Tetap mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mendapat belas kasihan Tuhan. Mendapat kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Berdoa hari ini, Tuhan, bukalah mata hatiku, mata rohaniku, supaya aku boleh melihat Engkau dan mataku terus memandang kepada Kristus, bukan kepada ancaman, ketakutan yang ada di dunia ini, tetapi kepadamu Tuhan. Maka Raja Daud setelah itu dia berziarah, dia beribadah kepada Tuhan di pasal 124, maka dia memuji Tuhan. Apa pujian Daud? Daud di sana sudah mendapat pembelaan Tuhan. Mazmur 124. Demikian firman Tuhan di ayat yang ke-6. Mazmur 124 ayat 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Oh, jiwa kita terluput, hidup kita terluput dari setiap penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit berjangkit. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Ketika Daud sudah berziarah, beribadah, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengarahkan matanya kepada Tuhan, dan Daud mendapat pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, maka dia berkata, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Amin. Maka kita akan memuliakan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu dan berdoa. Firman Tuhan berkata, supaya mata hatimu terbuka, supaya mata hatimu terang. Berdoa dan engkau boleh melihat pengharapan panggilannya. Panggilan yang ajaib. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur. Tuhan, begitu baiklah Engkau bagi kami Tuhan. Kami tahu, kami belajar dari firman-Mu, dari hamba-Mu Raja Daud. Oh, dia berkata, aku melayangkan mataku kepada Tuhan yang di sorga. Sampai Tuhan mengasihi, sampai Tuhan mencurahkan belas kasih-Nya. Biarlah Tuhan anak kami, anak-anak-Mu mendapat belas kasihan daripada-Mu pada hari ini, masa ini. Tuhan Yesus yang menolong kami. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami daripada jerat dunia, ancaman dunia. Karena kami tahu Kau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang membela kami, Tuhan yang membela Raja Daud dari segala pergumulannya, dari segala musuh-musuhnya. Demikianlah kami juga Tuhan. Pada masa ini Tuhan akan melepaskan kami dari setiap ancaman-ancaman. Kami tidak takut. Kami mau arahkan, fokuskan mata kami kepada Kristus, mata kami kepada firman Tuhan. Haleluya.
Terima kasih, bukakan mata rohani anak-anak-Mu, celikkanlah Tuhan. Kalau ada yang masih tertutup, masih belum terang matanya, celikkanlah, terangilah Bapa, sehingga mereka mengerti. Karena ketika mata kami terang, maka baiklah seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dimanapun semua anak-anak Tuhan, umat yang menyaksikan acara ibadah ini, dibukakanlah mata rohani mereka, teranglah hidup mereka, dijauhkanlah segala kegelapan daripada mereka. Di dalam nama Yesus saya berdoa, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia dan kasih sayang dari Bapa, beserta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Mari bersyukur, berdoa secara pribadi. Puji Tuhan. Berikan salam senyum kepada teman atau siapa yang ada di sekelilingmu, keluarga. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk setia yang mengikuti ibadah ini. Semoga saudara diberkati Tuhan. Dan pengumuman kita, ya kita masih melaksanakan ibadah online sampai minggu depan. Dan kita akan ikuti perkembangan. Doakan terus ya supaya segera dipulihkan negara ini dari jangkitan COVID-19. Dan bagi saudara, mari jangan lupa beri ucapan syukur, persembahanmu kepada Tuhan. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Boleh banking atau transfer di account Gereja Praise Immanuel SMB Kelang. Ya, ada di bawah ini, ada dalam screen, saudara boleh lihat. Dan setelah banking, saudara boleh hantar residnya kepada saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.